Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Fadhal ya akhi fil iqra. Berkata penulis rahimahullah, taala, rapat majelis untuk menentukan sikap. Mengingat perkembangan yang demikian kritis dan begitu tiba-tiba, maka Rasulullah SAW pun mengadakan rapat majelis militer tingkat tinggi. Dalam rapat tersebut, beliau mengisyaratkan akan kondisi yang sedang berjalan dan bertukar pikiran bersama seluruh pasukan dan para komandannya. Ketika itulah ada sekelompok orang yang hatinya menjadi ciut dan takut menghadapi pertarungan berjalan nantinya. Mereka inilah yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ila al-mauti wa hum yanzurun. Sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata bahwa mereka pasti menang, seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab-sebab kematian itu. Surah Al-Anfal ayat 5-6. Sedangkan sikap para komandan perang, baik Abu Bakar As-Siddiq maupun Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka mereka berdua berbicara dengan ungkapan yang baik. Selanjutnya Al-Miqdad bin Amr berdiri seraya berkata, wahai Rasulullah, teruslah maju berdasarkan apa yang telah ditampakkan oleh Allah padamu. Kami akan selalu bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepadamu sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa, pergilah kamu bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akan tetapi, pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah. Sesungguhnya kami akan berperang bersama kamu berdua, demi Zat yang mengutusmu dengan hak. Andai engkau membawa kami menuju barat al-Ghimat, niscaya kami akan berperang bersamamu hingga engkau mencapainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya sesuatu yang baik dan berdoa agar dia mendapatkan kebaikan itu. Nah, ikhwati a'azanillahu wa iyyakum, sampai kepada al-majlis al-istisyari, yaitu majelis di mana Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat utama, di antaranya Abu Bakar, kemudian Umar, serta mengumpulkan Al-Miqdad ibnu Amr, juga pembesar-pembesar orang Ansar. Dan tujuannya Nabi bermusyawarah, dan ini atas perintah Allah. Tidak mungkin Nabi melakukan sesuatu atas pendapat pribadinya. Karena memang Allah menyebutkan wasawirhum, bermusyawarah kamu bersama mereka. Sisi ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga manusia. Dia boleh menerima pendapat teman-temannya. Tentu saja nanti Allah yang akan memutuskan benar dan tidaknya. Sekali-kali Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Hikmah yang bisa diambil, anjuran agar kaum muslimin meniru sikap Nabi. Situasi apapun seharusnya kaum muslimin itu membicarakan dengan cara bermusyawarah. Tapi yang kita cermati,
Nabi bermusyawarah dengan mengambil orang-orang yang terpilih, terpercaya. Di musyawarah itu bukan semua orang diajak, tapi mereka-mereka yang dawil ilm atau rasikhun fil ilm, mereka yang ilmunya mendalam, terkenal loyalitasnya dengan Islam, mereka yang diajak bermusyawarah. Ini terjadi karena sebagian kaum muslimin yang jumlahnya 300 sekian itu, ada di antara mereka merasa ragu berhadapan dengan pasukan kaum musyrikin yang mencapai 1000 orang lebih. Artinya sebagian mereka masih menggunakan perasaan dan akal. Padahal dalam Islam kemenangan, kemuliaan itu bukan atas dasar akal, tapi atas dasar apa ya kawan? Ketundukan, kepatuhan sebagai buah dari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Allah memerintahkan engkau untuk keluar dengan membawa kebenaran dari rumahmu wahai Muhammad. Wa inna fariqam minal mu'minin lakarihun, sungguh sebagian orang yang beriman ada yang merasa tidak suka, tidak setuju. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal maut, mereka mendebat engkau setelah datang kepada mereka gambaran nyata dari Allah bahwa mereka akan menang, karena pada saat itu mereka merasa sedang digiring menuju mati. Ini fitrah. Orang menganggap kalau perang itu pasti apa? Mengantarkan kepada kematian. Padahal kita mengetahui ajal dan kematian itu berada di sisi Allah, di tangan Allah tabaraka wa taala. Belum tentu orang yang berperang itu mati, sebagaimana belum tentunya yang tidak berperang itu tidak akan mati. Ini fitrah bahwa ketika mereka melihat pedang berkilat, itu menggetarkan hati seseorang. Mereka tidak menyukainya, ka'annama yusaquna ilal maut, seolah mereka sedang digiring menuju jurang kepada kematian. Wa hum yanzurun, padahal mereka menyaksikan kemenangan itu sudah nyata. Janji Allah Subhanahu wa taala sudah di ujung matanya. Wa amma qadatul jais, tapi ketika sebagian orang seperti itu, justru pembesar-pembesar para sahabat seperti yakni Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga Umar ibn Khattab, keduanya malah menyambut ajakan Nabi ke medan perang. Fa ahsan wa yaqulu bihusnin, ucapan beliau baik, ucapan beliau santun, apapun yang disemaukan oleh Rasulullah mereka setuju. Lebih-lebih sahabat Al-Miqdad ibnu Amr yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imdi, lakukan, lanjutkan, lima araka Allah fa nahnu ma'ak, lanjutkan wahai Rasulullah terhadap apa yang Allah telah tampakkan kepadamu dari perintah untuk berperang. Fa nahnu ma'ak, tidak usah khawatir, kami akan menyertai engkau. Wallahi la naqulu laka ma qalat banu Israil li Musa, demi Allah kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan Bani Israel kepada nabinya, ini Musa alaihi salam. Idhab anta wa rabbuka faqatala, di mana ia mengatakan kepada Musa, sana wahai Musa, pergi kamu bersama dengan Rabbmu saja. Dalam ayat lainnya, idhab anta ma'a akhika, sana pergi kamu sama saudaramu saja yang kamu kira itu di jalan Tuhanmu. Inna hahuna qaidun, kami akan lihat kalau memang kamu benar, kamu akan menang, kamu aja yang maju. Bani Israil itu begitu. Mereka diminta berperang, mereka mengatakan kamu saja wahai Musa, kamu sama Rabbmu kan cukup. Katanya Nabi pasti menang. Nah kata Miqdad ibnu Amr, tidak, kami enggak akan begitu. Kami akan mengatakan kepada engkau, imdi lima arakallah fa nahnu ma'ak, lanjutkan sesuai dengan apa yang telah engkau lihat dari wahyu Allah kepadamu, kami akan menyertai engkau hai Muhammad.
Ini perbedaan antara orang yang beriman. Ini perbedaan kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Bani Israel. Karena memang Bani Israel itu pada dasarnya kebanyakannya pengecut, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti jalannya Musa dan Harun ketika itu. Maka pada hari ini kalau orang-orang itu punya keimanan yang seperti apa? Punya sikap keberanian yang seperti Miqdad ibnu Amr, maka mereka telah meniti jalannya para sahabat. Tidaklah mereka merasa takut kecuali karena mereka ini merasa setelah kematian itu merupakan bentuk kesengsaraan. Padahal dalam Islam, kematian di dalam Islam dan di jalan Allah itu merupakan kemuliaan. Kemuliaan dalam Islam, ikhwati. Orang-orang Yahudi mengatakan idhab anta wa rabbuka faqatala inna hahuna qa'idun walakinna idhab anta wa rabbuk faqatala inna ma'akum muqatiluna. Adapun kami wahai Rasulullah, kami akan mengatakan pergilah engkau wahai Muhammad bersama Rabbmu dan kami senantiasa menyertaimu di peperangan ini. Kami bersama dengan engkau, kami akan berjuang bersama dengan engkau. Fawalladhi ba'asaka bil haqqi, demi zat yang telah mengutus engkau wahai Rasulullah dengan membawa kebenaran, jika engkau melewati sebuah tempat yang disebut dengan yakni birqul imad atau birqul ghamad, kami pun akan menyertai engkau. Maksudnya ini jurang, gunung, lembah yang penuh dengan jebakan, kami enggak akan meninggalkan engkau. Ini sikapnya para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairan, kata Nabi, baik kalau begitu. Bagus kalau seperti itu. Wada'a lahu bihi. Kemudian Nabi berdoa dan kemudian mengajak manusia untuk pergi menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil, situasi genting ketika perjuangan itu dijalankan, Allah akan menguji manusia. Ia yakin dengan janji Rabbnya bersama dengan jalan nabinya atau dia memilih jalan yang lain. Adapun muncul keraguan-raguan sejenak kemudian kembali kepada kebenaran, ini sifat orang yang beriman dan itu di atas fitrah. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, dan memang ikhwati a'azaniyallahu wa iyyakum, munculnya penyakit kemunafikan itu muncul dengan terang dan tampak penyakit kemunafikan itu setelah Allah wajibkan kaum muslimin berjihad. Dulu belum ada orang munafik. Ketika Nabi berdakwah di kota Mekah itu belum ada orang munafik. Yang ada hanya mukmin dan apa? Kafir. Sehingga tekanannya kaum musyrikin kepada orang mukmin pada masa Nabi di Mekah itu sangat kuat. Pilihannya cuman kamu kafir atau kamu mukmin. Sahabat-sahabat yang memilih beriman, Allah perintahkan mereka berhijrah kemana? Kemana ya kawan? Habasyah. Hijrah pertama kali kan ke Habasyah. Mereka mengira tidak akan sanggup menerima tekanan dari orang-orang musyrik, maka dia bawa pergi hijrah ke Habasyah. Ketika itu. Dan di sana mereka mendakwahkan apa yang mereka ketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati, a'azanillahu wa iyyakum, lalu terdengar berita oleh mereka, orang-orang musyrikin tidak lagi menyakiti kaum muslimin. Ini tipu dayanya orang-orang musyrik pada masa itu. Maka orang-orang yang dari Habasyah kembali lagi ke Mekah. Sampai di Mekah justru mereka ditekan 2 kali bahkan lebih keras dari yang sebelumnya. Dan tidak segan-segan mereka membunuh. Seperti keluarganya siapa? Ammar. Bukankah ayahnya yang bernama Yasir dibunuh di hadapan Ammar? Ibundanya Ammar juga dibunuh di hadapan Ammar. Mereka memberikan tekanan yang sangat keras kepada kaum muslimin. Mereka membunuh. Budak-budak mereka yang mengikuti jalannya Nabi disembelih oleh mereka. Kalau mereka tidak mau kembali kepada apa? Kekufuran. Maka kondisi kaum muslimin setelah pulang dari hijrah itu makin parah. Mau balik lagi menuju ke Habasyah, orang-orang Habasyah menutup pintu kecuali rajanya. Karena orang-orang Habasyah merasa khawatir anak-anak mereka terpengaruh dengan agama yang dibawa oleh para sahabat. Sebenarnya mereka mengetahui kebenaran yang dibawa oleh para sahabat itu kebenaran yang datang dari Allah.
melalui Rasulullah sallallahu alaihi, maka ditutup oleh mereka. Dan orang Quraisy pun tidak memberi jalan menuju ke arah Habasyah lagi. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat perintah untuk apa, ikhwan? Hijrah. Ke mana? Ke Madinah. Berhijrah kaum muslimin ke Madinah. Dan di Madinah saat itu belum ada orang munafik. Di Madinah belum ada orang munafik. Yang ada di Madinah itu orang kafir, musyrikin ataupun Yahudi. Atau yang kedua, para sahabat Ansor atau orang-orang Madinah yang telah masuk Islam ketika Nabi masih ada di Makkah. Ketika mereka berangkat ibadah haji, mereka berjumpa dengan Nabi, mereka mendengar penjelasan Nabi, mereka masuk Islam. Yang jumlahnya kurang lebih 13 orang. Dalam riwayat yang lainnya 19 orang. Lalu mereka datang ke kota Madinah, berhijrah, baru mulai muncul ada sebagian orang yang tidak menyukai Nabi, tapi enggak berani menampakkan ketidaksukaannya. Siapa ini, ikhwan? Orang ini hampir diangkat menjadi raja oleh orang-orang Ansor, oleh orang-orang Madinah. Hampir saja diangkat menjadi raja, pemimpinnya orang Madinah, karena orang ini terkenal suka bersedekah, membantu, memberikan hartanya kepada orang-orang. Siapa ini? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Ketika itu dia belum masuk Islam. Kenapa dia belum masuk Islam? Ia menjaga kehormatan harta, maksudnya dia menjaga harta bendanya. Sebab kalau ini tokoh ini dia masuk Islam, dia akan dimusuhi oleh sekian banyak orang Yahudi, karena dia punya hubungan dekat sama Yahudi. Dia akan dijauhi oleh suku Khazraj dan pimpinan-pimpinannya. Dan ikhwati azani wa iyyakum, maka laki-laki ini belum masuk Islam. Dia berusaha menyaingi karismatiknya Rasulullah, enggak bisa. Dengan izin Allah, semakin banyak orang yang mencintai Nabi, masuk dalam agamanya Nabi, akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Tapi yang dohir padanya menyelisih yang batin dalam dirinya. Dia mengatakan kalau bertemu dengan orang beriman, sebagaimana kata Allah, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Tapi kalau mereka sudah berpisah dari orang-orang yang beriman, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ay yastahzi'una billahi wa rasuli wal mu'minin. Mereka sungguh mengejek dan mempermainkan Allah, nabinya dan orang-orang yang beriman. Kenapa begitu? Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka ingin membuat tipuan terhadap Allah dan orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tapi mereka tidak bisa menipu kecuali tipuan itu menimpa diri mereka sendiri. Baru muncul munafik, ya ikhwan. Ketika orang munafik muncul itu, para sahabat belum tahu. Karena mereka kalau ketemu orang beriman, ya sama, waktunya sholat mereka sholat, waktunya berpuasa mereka juga berpuasa. Orang-orang iman bersedekah, ia juga bersedekah, seolah-olah paling besar sedekahnya. Bahkan ketika dia berada dalam sholat jamaah, bahkan Abdullah bin Umar melihat salah seorang di antara mereka safnya paling depan, agar terlihat oleh manusia bahwa dia orang yang paling semangat dalam ibadah. Ini belum kelihatan oleh para sahabat. Kapan kelihatannya? Ketika Allah telah mewajibkan bagi mereka, mewajibkan bagi Nabi dan kaum muslimin apa? Perang. Allah izinkan Nabi berperang. Perang yang pertama, ya orang munafik belum kelihatan, karena pikir mereka Nabi cuma menggertak pasukannya, kafilahnya Abu Sufyan, dan mereka ikut juga. Mereka mengira bertemu dengan kafilahnya Abu Sufyan enggak masalah. Datang ke suku-suku enggak masalah, karena mereka akan takut dengan pasukan kaum muslimin. Tapi begitu mereka mendengar orang-orang yang berada di Mekah dengan sekian banyak manusia, 1.000 orang lebih lengkap dengan persenjataannya menuju ke medan Badar, mulai mereka guncang. Mulai berbisik-bisik kepada kaum mukminin, jangan. Coba kamu ngomong sama Nabi, enggak usah. Dia mengatakan kita pikirkan lagi 2 kali. Barangkali lebih maslahat di rumah. Kita masih punya anak, kita punya keluarga. Adapun orang yang beriman sebagiannya ada yang terpengaruh. Maka dia bertanya kepada Nabi, tapi setelah Nabi jelaskan, dia tetap bersama dengan Nabi. Adapun orang munafik tidak. Dan itu berulang-ulang di perang Badar, apalagi di perang Uhud. Dahsyat sekali mereka membisiki orang-orang muslim.
Mereka mengatakan kamu baru selesai perang masih berdarah-darah suruh berangkat perang lagi. Baru pulang dari perang suruh perang lagi. Jangan kata mereka. Tapi mereka tetap mengatakan kami lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan tempat tinggal kami, istri kami, anak-anak kami, kebun kami, binatang ternak kami. Kami lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Maka mereka berangkat. Lebih kuat lagi gangguannya orang munafik pada perang apa ya, Pan? Pada perang apa? Tabuk. Di perang Uhud itu malah saudara kaum muslimin, ini kaum muslimin udah berangkat dengan sekian banyak pasukan kaum muslimin. Ia bisiki orang mukmin sampai hampir separuh pasukan kaum mukminin itu pulang ke kota Madinah. Enggak ikut bersama Nabi. Lalu berlari salah seorang sahabat yang sangat kencang larinya dan suaranya sangat keras. Siapa yang bisa jawab? Siapa ini, ikhwan? Siapa ya, ikhwan? Ada yang tahu? Ayahnya Jabir. Siapa namanya ayah Jabir? Abdullah. Mengejar sebagian kaum muslimin sambil berteriak, mengingatkan akan janji Allah dan hukuman Allah jika dia menyelisih apa yang telah mereka buat perjanjiannya dengan Rasul. Maka kembali lagi kaum muslimin bergabung dengan pasukan apa? Uhud ketika itu. Di perang Badar pun begitu. Mereka orang munafik menghembus-hembuskan bisikan supaya kaum mukminin jangan berangkat. Ikhwan, faedah yang bisa kita ambil, sampai kapanpun begitu orang munafik. Kerjanya apa namanya? Bahasa kita apa namanya itu? Gembosi. Apa bagusnya gembosi itu bahasa Ikhwan? Iya. Jadi gembosi semangatnya kaum mukminin. Kaum mukminin mau belajar agama, dibisik-bisikin, belajar terus. Ya, kita itu jangan lupa sama dunia lah. Hendaknya jadikan dunia 50%, akhirat 50%. Orang munafik begitu. Kalau Allah kan mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik bagimu lebih baik dibandingkan duniamu. Allah katakan akhirat lebih baik. Berarti harus condong kepada apa? Akhirat, tapi tidak meninggalkan apa? Bukan seimbang. Yang artinya 50%, 50%. Enggak mungkin. Enggak mungkin manusia bisa dunianya 50%, akhiratnya itu enggak mungkin. Kalau enggak condong sama dunia ya condong sama. Nah, orang beriman itu condong sama akhirat tanpa meninggalkan, itu baru benar. Nah, orang munafik berusaha menjadikan sama. Dunia dengan akhirat ya kira-kira timbangannya sama. Ya enggak bisa. Nabinya saja dijamin oleh Allah surga, lebih condong kemana? Akhirat. Maka Anda tidak jumpai Nabi mencintai dunia berlebih-lebihan. Atau setimbang dengan akhirat. Enggak. Cara Nabi mencintai dunia untuk setimbang dengan akhirat, bagaimana dia gunakan dunianya untuk negeri apa? Akhirat. Itu baru namanya adil. Nah begitu keadaannya. Dan ikhwati asalamualaikum, ada faedah yang berikutnya. Ini pentingnya musyawarah. Musyawarah itu jika diniatkan karena Allah, Allah akan turunkan pertolongan. Karena salah satu musyawarah itu tujuannya untuk apa? Mengokohkan hati orang beriman. Ya mungkin ada bisikan ini, maka ada bisikan itu. Allah akan kehendaki salah satu dari mereka berbicara yang menguatkan semangat. Salah satunya ini siapa ini? Miqdad ibnu Amr. Dia tidak ragu di hadapan sahabat lain, di hadapan Rasul dia mengatakan, "Ya Rasulullah, idhab anta. Ya Rasulullah, imdilaka lima araka Allahu fa nahnu ma'ak." Teruskan dan lanjutkan terus ya Rasulullah. Sebagaimana yang telah engkau lihat dari apa yang Allah perintahkan kepadamu, kami akan menyertaimu. Ucapan satu orang ini membangkitkan semangat kaum mukminin. Sampai salah satu mereka mengatakan, "Wallahi demi Allah, kuntu ala halakin. Aku ini bakal celaka dan binasa apabila kulit Rasulullah luka sementara aku masih hidup." Di antara mereka itu mengatakan, "Demi Allah, kalau kulit Rasulullah tersayat pedangnya musyrikin sementara aku masih hidup, celaka diriku." Karena mereka ingin Rasul selamat, lebih baik mereka yang mati. Karena mereka lebih cinta kepada Nabi dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Betul-betul pada saat perang Badar itu ya kawan, diuji benar kaum mukminin. Ini keimanannya benar atau tidak? Sungguh-sungguh ingin memperjuangkan Islam atau tidak? Cintanya sama Allah dan Rasulnya bagaimana? Terlihat. Nanti kalau kita lihat perang Uhud itu lebih tampak lagi.
Di saat perang Uhud itu bagaimana para sahabat benar-benar imannya kelihatan seperti yang dipuji oleh Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Tolhah misalnya, ia menjadi tameng hidupnya Nabi. Kan Nabi terjatuh di perang Uhud. Ingat ini kawan? Di perang Uhud itu Nabi jatuh ke dalam sebuah lembah di Uhud. Kemudian Nabi dipukul dengan pedang, baju besinya pecah, menancap di mana? Pipi. Tolhah melihat Nabi seperti itu, beliau tangannya dilebarkan begini. Kakinya dilebarkan sambil melihat anak panah. Tiap ada anak panah yang datang, dia lompat ke kanan. Biar anak panah itu mengenai apa? Dada dan perutnya. Tiap ada anak panah mendekat Nabi, dia peluk Nabi. Punggungnya terkena anak panah. Tapi biiznillah, Tolhah ini gak mati. Tolhah tidak wafat di medan Uhud. Malah Tolhah yang mencabut baju besi yang menancap di pipinya Nabi. Saking dalamnya baju besi itu ikhwan yang menancap di pipinya Nabi, digigit sama Tolhah, gigi Tolhah itu rompel. Ompong 2 di bagian depan. Karena Tolhah melompat kanan, melompat kiri seperti burung nazar. Ia suka melompat kanan dan ke kiri, maka Tolhah dijuluki apa? Burung nazar yang giginya ompong. Tapi yang bisa kita ambil faedah apa? Bagaimana semangat para sahabat di dalam membela agama Allah, membela Rasul, dan mereka lebih cinta kepada Nabi dibandingkan diri mereka sendiri. Ini yang terjadi di medan Badar. Pasukan kaum muslimin dibentuk oleh Nabi SAW menjadi beberapa bagian. Telah kami terangkan di pertemuan yang sebelumnya, sisi kanan, sisi kiri. Yang jelas kaum muslimin barisan mereka Allah perintahkan seperti para malaikat membuat shaf. Karena pada masa itu kan perang itu berhadapan-hadapan ya ikhwan. Enggak sekarang. Perang itu ya di balik papan, misal musuhnya ada di Jakarta, tinggal pencet tombol gitu ya. Lalu terbanglah apa yang bisa terbang begitu. Kalau dahulu enggak, perangnya berhadapan di medan perang, di medan pertempuran yang disepakati. Pedang bertemu dengan pedang. Nah, pasukan kaum muslimin di antara mereka ada yang jago memanah. Jadi pasukan kaum muslimin itu dibuat oleh Rasulullah, pemanah itu di bagian depan. Pasukan pemanah itu di bagian depan. Setelah mengutus 3 orang untuk berduel dengan al-gujunya orang-orang musyrikin. 2 orang sahabat dimenangkan oleh Allah, 1 orang sahabat dimenangkan dengan cara wafat. Kan 3 orang ya kawan. 3 orang diutus oleh Rasulullah, mereka mengutus 3. Salah satu di antara 3 orang sahabat itu siapa? Ali ibn Abi, dan usianya masih muda. Disebutkan dalam sebuah riwayat usianya baru 18 tahun beliau perang. 18 tahun beliau perang. Ya kalau orang zaman sekarang ya kawan, 18 tahun belajar ilmu agama, ibunya masih ada yang keberatan. Kan gitu ya. Jangankan ya kita lah ya kawan, punya anak kirim ke pesantren, udah bingungnya enggak karu-karuan. Kayaknya anaknya mau mati padahal mau belajar ilmu agama. Ini bagaimana kalau kita lihat sebagaimana para sahabat pada masa itu, masih muda mereka berangkat ke medan perang. Ali bin Abi Thalib, Rasulullah ketika itu yakin bahwa beliau akan dimenangkan oleh Allah dan beliau berhasil membunuh musuhnya. 1 orang sahabat lagi beliau mampu. Yang 1 orang sahabat Nabi berdoa, terus berdoa agar Allah mengaruniakan kepadanya kebaikan. Qadarullah sahabat ini wafat, tapi orang musyriknya juga apa? Wafat. Ini seri atau menang? Menang. Karena orang beriman itu kalau wafat masuk ke mana? Surga di medan perang. Orang kafir di mana tempatnya? Neraka. Itu dibuktikan sama Nabi ketika setelah selesai perang Badar, orang-orang kafir itu dikumpulkan jadi satu, dimasukkan ke dalam sebuah semacam jurang atau sumur di Badar. Yani ada cekungan di daerah Badar itu yang mengeluarkan air ketika, tapi sudah mengering. Dimasukkan orang kafir itu di situ, ditumpuk-tumpuk. Lalu Nabi berkata di atas sumur Badar itu, hal tajiduna ma wa'ada alihatakum? Kalian ketemu enggak sama janji Tuhan-Tuhan kalian? Yang di patung-patung yang kalian sembah itu, benar enggak janji mereka kamu akan menang? Ammanan wajadna inna wa'da rabbina, yani arallahu tabaraka wa ta'ala haqqun. Adapun kami telah mendapati janji Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala, maka dia benar. Itu penghinaan. Dan sekaligus penegasan dari Nabi, enggak mungkin orang itu masuk surga. Yang di medan Badar dari kalangan orang kafir itu yang mati, enggak mungkin masuk surga. Di dunianya dia dihinakan oleh Allah Tabaraka wa taala.
Nah, ikhwati, Nabi mengatur pasukan kaum muslimin menjadi beberapa bagian. Bagian paling depan itu para pemanah. Bagian yang di belakangnya mereka yang pandai bermain pedang dan tombak. Apa bahasa kita namanya, Pak? Kavaleri atau apa begitu ya? Nah, kadzalika fillah. Atau kemudian pasukan berkudanya enggak ada, cuma di kanan dan di kiri 2 orang saja. Maka Nabi SAW memerintahkan panah dilepaskan, kemudian mundur ke belakang. Yang maju pasukan pedang. Tiap kali mereka mau maju dilepaskan lagi anak panah. Subhanallah, strateginya Rasulullah SAW. Faedah yang bisa kita ambil, ya belajar. Belajar yang kira-kira bermanfaat buat kaum muslimin. Bukan hanya buat kesehatan, tapi menambah iman. Belajar bela diri yang menambah apa? Iman. Boleh, nggak dilarang. Dan ini jangan diidentikan kalau belajar itu pasti ngajak perang. Oh enggak. Nggak usah khawatir, kaum muslim itu belajar untuk menambah keimanan. Kalau suatu saat ternyata ada musuh menyerang, maka tidak perlu lagi lari kaum muslimin. Wadah? Ya belajar memanah. Belajar memanah ya ikhwati azin wa iyyakum. Cuma dalam masalah memanah ini kan masalah apa? Masalah dunia. Saya berpesan kepada antum jangan gulu. Jangan melampaui batas. Kalau berkata kita pakai alat panah yang ini kayak Rasulullah, yang ini panahnya enggak kayak Rasulullah. Kita kalau memanah tangannya pakai yang ujung ini aja, sebab kalau yang 3 ini orang Nasrani. Kata siapa? Jangan berlebih-lebihan. Antum mau pakai 5 jari, mau pakai 3 jari, enggak masalah kalau itu membawa kepada kebaikan. Paham tuh? Sebagian orang kan mengatakan yang ini yang sunnah. Yang pakai apa namanya? Jempol sama jari telunjuk. Nah, kalau yang pakai 3 jari itu katanya Nasrani punya kaidah 3 sama dengan 1 sama dengan ini. Kata siapa? Jangan berfatwa dengan sesuatu yang para ulama enggak berfatwa. Tadinya mau sunnah malah jadi apa? Tadinya mau sunnah, jadi apa ya kawan? Nah, jadi halak, binasa gara-gara menganggap sesuatu dan mengharamkan yang lain. Ini kan sama dengan jangan yang kayak begini. Ini tuh sabun, berarti kan mengharamkan. Apakah para ulama mengharamkan? Kan tidak. Ya boleh kata yang ini lebih baik dibanding itu mungkin. Tapi kalau antum mengatakan ini yang ini tasabbuh, yang ini enggak tasabbuh. Padahal saya melihat sendiri bagaimana pemanah-pemanah yang beragama Nasrani itu juga begitu. Yang begini. Enggak harus apa? Jadi kita katakan ini cuma permasalahan dunia. Kembali kepada pembahasan ikhwati azan wa iyyakum, ya antum berlatih memanah. Tapi jangan hulu. Yang lebih penting dari memanah ada apa ya kawan? Teman-teman, apa yang lebih penting dari memanah? Ta'allumul ilma. Belajar ilmu. Saya kasihan dengan sebagian pemuda, Masya Allah. Ia kena talbisnya syaitan. Kena talbisnya iblis. Memanah tiap pagi dan sore. Taklim gak pernah. Kalau diingatkan, akhi jangan lupa taklim. Udah capek Ustaz. Capek ngapain? Latihan memanah. Ya Allah. Ini memanah hukumnya apa? Akhi, belajar memanah hukumnya apa? Mubah. Hukumnya mubah. Kalau antum niatkan untuk istiqdad, baru hukumnya apa? Sunnah. Ana yakinlah antum manah lebih banyak ngobrol daripada manahnya. Lalu tinggalkan majelis ilmu yang wajib. Majelis ilmu yang wajib. Lihat dulu para sahabat. Para sahabat pandai memanah apa karena sebab latihan memanah? Ana mau tanya sama antum. Apakah para sahabat pandai bergulat karena mereka latihan gulat? Apakah para sahabat menjadi seorang satria seperti Ali bin Abi Thalib itu duel Ali bin Abi Thalib dalam perang Badar itu kemudian dimenangkan oleh Allah. Apakah Ali bin Abi Thalib belajar ilmu apa? Kungfu? Bermain pedang? Enggak. Tapi mereka belajar tauhid. Teman-teman ingat baik-baik. Mereka belajar tauhid. Mereka belajar ittiba'us sunnah. Mereka belajar dan mengamalkan syariat Allah. Kemudian itu semua pertolongan Allah. Maka nasihat saya, antum silakan belajar memanah. Tapi jangan tinggalkan majelis ilmu. Belajar majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu tentang tauhid, tentang sunnah, tentang halal, tentang haram, wajib maupun mustahab. Ini yang dipelajari. Sisa waktunya gunakan buat itu, jangan kebalik.
belajar berkuda siang malam, belajar memanah siang malam. Masya Allah sampai mengeluarkan harta buat belajar berkuda. Kursus berkuda sekian juta, kursus memanah sekian juta. Beli kitab Rohiqul Maktum enggak? Beli kitab Ushulus Salasah enggak? Kitab Tauhid enggak punya. Wala tarjumah wala asliyah. Begitu. Maka ikhwati yang salah, ini salah. Kalau kita mau seperti para sahabat yang dia berkata kepada Nabi, pergilah wahai Rasul, lanjutkan apa yang engkau melihat dari apa yang dijanjikan oleh Rabbmu kepadamu. Kami bersama dengan engkau. Itu muncul dari ahlu tauhid. Adapun enggak pernah belajar tauhid, belajar mana begitu datang perang, saya enggak yakin dia barisan paling depan. Wadah? Fahimtum ya kawan? Antum jangan salah paham loh ya. Nanti dikira ini Pak Abdurrahman menentang memanah. Enggak, silakan antum memanah. Tapi jangan lupa belajar. Belajar agama. Yang paling penting, yang paling baik. Nah, melanjutkan lagi sedikit. 3 orang komandan tersebut berasal dari kalangan muhajirin, sedang mereka minoritas di dalam pasukan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ingin melihat bagaimana pendapat para komandan dari kaum Ansor, sebab mereka merupakan pihak mayoritas di dalam pasukan dan beban pertempuran akan berat. Ini salah satu bentuk luasnya pandangan Nabi. Dalam perang itu kita mengetahui pasukan paling banyak dari muhajirin. Kalau Nabi cuma berbicara kepada orang muhajirin, maka mereka merasa dikecilkan, diremehkan. Padahal tidak, Nabi tahu kemenangan bisa dibukakan oleh Allah melalui tangan-tangan orang Ansor. Dari pasukan orang-orang Ansor, dan biasanya mereka yang lebih tahu tentang kondisi medan perang, karena kan Badar enggak terlalu jauh dari Madinah. Orang-orang Ansor itu biasa pergi ke Badar, Madinah, itu biasa bagi mereka. Dan mereka tahu medan Badar, maka sebab itu Nabi memintai pendapat komandan-komandan perang, kesatria-kesatria perang yang berasal dari Ansor. Gimana sebaiknya, gimana pendapat mereka, dan orang-orang muhajir mendengarkan dengan baik. Ini nasihat pemimpin itu harus begitu. Seorang pemimpin apapun, dia harus demikian. Jangan memandang yang banyak saja. Dia pandang yang dianggap minoritas. Karena kadang-kadang yang dari minoritas itu jauh lebih jitu, jauh lebih terarah. Wallahu a'lam bishawab. Lanjutkan sedikit ya akhi. Padahal berdasarkan isi teks Bai'at Al-Aqabah, mereka tidak diharuskan untuk berperang di luar negeri mereka. Dari itu, setelah mendengarkan ucapan ketiga komandan tadi, beliau berkata, "Wahai manusia, berikan pendapat kalian kepadaku." Sebenarnya yang beliau bidik adalah kaum Ansor. Untung saja sang komandan kaum Ansor yang juga membawa panji saat bin Mu'az memahami hal itu. Dia berkata, "Demi Allah, seakan engkau menginginkan kami wahai Rasulullah." Maka beliau menjawab, "Benar." Maka berkatalah Sa'ad, "Sungguh kami telah beriman kepadamu, lalu membenarkanmu. Kami juga telah bersaksi bahwa wahyu yang engkau bawa adalah hak, dan untuk itu kami telah memberikan janji-janji setia. Dan kesepakatan kami tersebut untuk senantiasa mendengar dan taat bersamamu. Oleh karena itu, teruslah langkahmu sesuai dengan apa yang kau inginkan wahai Rasulullah. Demi zat yang memutusmu dengan hak, andaikan engkau menawarkan laut ini kepada kami, lalu engkau mengarunginya, niscaya kami pun akan mengarunginya bersamamu. Tidak ada seorang pun dari kami yang ketinggalan, dan kami tidak akan merasa segan jika engkau mengajak kami bertemu musuh esok hari. Sesungguhnya kami adalah orang yang tegar di dalam peperangan dan tangguh di dalam pertempuran. Semoga saja Allah menampakkan kepadamu dari kami hal yang membuatmu senang. Maka berangkatlah bersama kami dengan keberkahan." Iya, yang mengucapkan inna la sabarun fil harbi, kami ini kaum yang terbiasa di medan perang dan kami akan sabar biiznillah. Ini ucapan yang luar biasa, mengokohkan. Dan memang ketika Nabi memperhatikan orang-orang Ansor, maka salah satu di antara mereka mengerti maksudnya Nabi. Maksudnya Nabi, ketika itu Nabi khawatir jangan-jangan orang ini yang sedikit enggak akan ikut. Tapi justru mereka yang mengatakan kami bersama engkau. Kalimat-kalimat yang indah ini keluar dari orang Ansor. Kalau seandainya engkau perintahkan kami menyeberangi lautan ini, kami akan bersama dengan engkau. Masya Allah la quwwata illa billah. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, orang yang beriman, yang menyatakan cinta kepada Nabi tidak cukup dengan ucapan, tapi dibuktikan dengan apa? Tingkah laku dan perbuatan. Dan orang Ansor benar-benar dibuktikan.
membuktikan, dan dalam riwayat yang sahih barisan pertama dalam medan perang itu terdepannya adalah orang-orang apa? Ansor. Kata para ulama karena kecintaan mereka kepada Nabi dan orang-orang Muhajirin. Mereka enggak mau orang Muhajirin terluka lebih dahulu. Tapi sebagian orang Muhajirin pengen di depan karena mereka enggak mau orang-orang yang menolong Nabi Ansor terluka terlebih dahulu. Karena dalam medan perang yang pertama kali teralirkan darahnya mereka yang paling besar pahalanya dalam sebuah riwayat. Sampai darah itu mengalir terus-menerus berbau, kelak di yaumil qiyamah akan diganjar oleh Allah Ta'ala dengan darah yang mengalir itu di medan perang. Tapi ingat ini ikhwan, ini terjadi di medan apa? Perang. Antum jangan bikin medan perang di medan aman. Kalau medan yang aman seperti negeri kita ya jangan bikin medan perang lah. Kalau memang ada medan perang jangan lari, tapi kalau sudah aman jangan buat apa? Kerusuhan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan sampai di sini mungkin. Berapa menit lagi Isya? Barang siapa melakukan sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir hingga matahari terbit kemudian ia sholat 2 rakaat maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala berhaji dan umrah sempurna. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana dengan waktu-waktu yang dilarang melakukan sholat? Yang dimaksud di sini ikhwati setelah matahari terbit. Yang dimaksud di dalamnya ini berzikir sampai matahari terbit artinya meninggi setinggi 1 hasta. Sudah bukan lagi waktu yang terlarang. Waktu yang terlarang itu ketika matahari terbit belum sempurna. Di situ muncul tanduknya apa? Syaitan. Tapi kalau matahari sudah muncul berbentuk bulatan sempurna, itu sudah diperbolehkan menunaikan sholat. Nah, ini nasihat buat teman-teman. Kadang habis sholat subuh, lalu ada tertulis apa? Matahari telah terbit, langsung sholat. Tunggu dulu. Nasihat Imam Al-Utsaimin ditunggu beberapa menit. Sekitar 10-15 menit. Baru kemudian apa? Sholat. Karena kita tidak melihat langsung mataharinya itu sudah bulat sempurna atau tidak. Khawatirnya belum bulat. Dan masuk dalam kategori yang Anas mengatakan nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nusalli wa naqbura mautana fi salasati awqatin. Di 3 waktu Nabi melarang kami memakamkan jenazah kami dan dilarang kami menunaikan salat. Kapan itu salah satunya, kawan? Ba'da salati subhi hatta tartafi asy-syams. Selesai salat subuh kami enggak boleh salat sampai matahari apa? Meninggi. Kecuali salat-salat yang ada sebab kayak masuk masjid ada sebabnya, maka boleh salat tahiyatul masjid. Ini contoh pertanyaan dari bisikan syaitan. Ini contoh pertanyaan bisikan syaitan, hembusan iblis laknatullah. Maka ketika mendengar pertanyaan ini kita dianjurkan menjawab amantu billahi wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Meludah ke sebelah kiri setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Apa itu contoh pertanyaannya? Ini contoh pertanyaannya. Ars itu kan makhluk Allah. Sebelum ars diciptakan Allah ada di mana? Ini pertanyaan setan. Pertanyaan ini pertanyaan yang salah. Tidak punya hak dia mempertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu fa'alul lima yurid. Dia berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Allah tidak ditanya tentang di mana Allah ketika itu. Lalu apa faedahnya bertanya dengan kalimat seperti itu? Maka kita wajib mengatakan amantu billahi wa rasuli, aku beriman kepada Allah, beriman dengan Rasulnya. Karena kita percaya Allah yang mengatakan Allah di arsy. Summa stawa ilal arsy, kata Allah. Kemudian Allah beristiwa di mana? Arsy. Dan Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Karena pertanyaan ini menginginkan maksudnya Allah itu enggak di arsy. Dia menginginkan Allah ada di mana? Di mana-mana. Ini pertanyaan batil. Yang bertanya ini wajib taubat sama Allah. Yang bertanya dengan pertanyaan ini wajib taubat kepada Allah. Karena ada keraguan bahwa Allah ada di atas arsy. Tidak boleh bertanya dengan pertanyaan seperti ini, tidak boleh. Allah bukan di mana-mana. Allah di atas apa? Arsy. Ia bersemayam di atas arsy. Dan kita mengucapkan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke sebelah kiri. Fahim tuh, ikhwan? Hati-hati dengan pertanyaan. Sebab kadang-kadang pertanyaan itu dari bisikan, nanti akan muncul pertanyaan kayak gini mirip. Apa pertanyaan itu? Engkau siapa yang menciptakan? Allah.
Nanti dia akan berkata, kalau semua diciptakan oleh Allah, siapa yang menciptakan? Nah, itu sama, itu pertanyaan dari iblis. Iblis menanyakan Allah itu siapa yang menciptakan dan sebagainya. Enggak boleh dengan pertanyaan itu, sudah masuk waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.